Karena dari bentuk marketnya pun yaitu dikelilingi oleh pohon-pohon. Jadi masjid ini sahabat ya, diresmikan oleh Bapak Presiden Kiai Haji almarhum Bapak Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, sahabat ya. Itu Taman Asmaul Husna. Keren sahabat ya. Saya tidak bisa membayangkan kalau masjid bisa membuat fasilitas seperti ini. Tentunya itu betul-betul akan menjadi tidak hanya sekedar buat tujuan ibadah, sahabat. Ini bunga mawar. Bunganya banyak sekali, sahabat ya. Bunga mawar. Ada soto Madura, namanya soto Madura Cakmat. Salah satu sisi yang ada di toilet Masjid Al-Akbar, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga sahabatku semuanya selalu diberi kesehatan, rizki yang berlimpah, dan segala apa yang dicita-citakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang di channel sahabat Imam S. Pada video kali ini saya akan mengajak sahabat-sahabatku semuanya untuk berkunjung ke salah satu destinasi wisata religi yang ada di kota Surabaya, yaitu Masjid Nasional Al-Akbar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel sahabat Imam S, tentunya dengan cara subscribe, hidupkan lonceng notifikasinya, like, comment, and share ke media-media sosial sahabatku semuanya, agar channel sahabat Imam S semakin berkembang dan mengungkap fakta-fakta yang unik dan menarik seputar kota Surabaya dan sekitarnya. Keseruannya seperti apa, keunikannya seperti apa, yuk kita tonton video ini sampai akhir. Ini sahabat ya, dari depan posisi Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Jadi di era pandemi ini sahabat ya, itu kegiatan masjid praktis banyak yang dibatasi, apalagi dengan diberlakukannya PKPM darurat dari tanggal 30 sampai tanggal 20. Itu kegiatan jamaah yang biasanya diadakan di Masjid Al-Akbar itu ditiadakan. Di depan masjid banyak warga sekitar yang berjemur, sahabat ya, yang berjemur, olahraga pagi, jalan sehat. Dekat dengan Hari Raya Idul Kurban, Masjid Nasional Al-Akbar juga menerima dan juga menyediakan kebutuhan untuk berkorban, sahabat ya. Menyediakan kebutuhan untuk berkorban bagi warga sekitar. Ini informasi yang bisa dihubungi sahabat ya, jika kita mau berkorban di masjid ini, sahabat ya. Yang jelas kalau untuk sholat Idul Adha, info yang update yang saya terima itu tidak ada di masjid ini, sahabat ya. Lokasi Masjid Nasional Al-Akbar ini sangat luas, sahabat ya, sangat luas. Di daerah sini kalau kita lihat, ini bagian depan dari Masjid Nasional Al-Akbar.
pohon-pohonnya sangat rindang ya. Jadi memang sengaja dijadikan penghijauan oleh pengelola masjid ini, sahabat ya. Kalau kita amati, dijadikan semacam taman ya, dijadikan semacam taman. Ini bendera kebanggaan kita. Coba kita jalan ke pojok, sahabat ya, ke pojok sana. Nanti kita akan review ke dalam ya, detail per detail seperti apa kondisi di dalam masjid ini, sahabat ya. Ini saya akan memperlihatkan dari depan saja dulu ya, seperti apa. Itu sahabat ya, menarik sekali, ada burung kutilang. Coba saya mendekat, sahabat ya, di antara pepohonan. Itu sahabat ya, ada burung kutilang. Sayang tidak kelihatan, sahabat ya, tidak kelihatan. Jadi masjid ini termasuk salah satu masjid terbesar ya. Ini terbesar yang ada di Jawa Timur. Ini masjid terbesar yang ada di Jawa Timur. Ini warnanya didominasi oleh warna biru, Masjid Nasional Al-Akbar ini, sahabat ya. Itu tampaknya masih ada renovasi bagian atap. Coba nanti kita review ke dalam, sahabat ya. Tentunya kalau ingat pintu yang bernomor seperti ini, sahabat ya, itu akan mengingatkan kita semua kepada pintu-pintu yang ada di Masjid Nabawi. Jadi coba kita masuk ke dalam, sahabat ya. Jadi ini ada lift menuju ke lantai 2. Jadi di lantai 2 itu biasanya digunakan untuk resepsi pernikahan, sahabat ya. Jadi posisi pintu masjid itu tertutup, sahabat ya, karena memang tidak diperkenankan masuk saat masa pandemi ini. Jadi saya berdiri berkeliling ini di pelataran teras masjid, sahabat ya. Saya doakan semoga para subscriber saya dimanapun berada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesehatan, umur panjang, dan bisa berkunjung ke Masjid Nasional Al-Akbar ini, sahabat. Itu di depan saya ada maket atau bentuk mini dari Masjid Al-Akbar ini. Jadi sangat dimaklumi, sahabat ya, kenapa yang kita lewati tadi itu hijau rindang dengan pepohonan, karena dari bentuk maketnya pun yaitu dikelilingi oleh pohon-pohon. Jadi masjid ini, sahabat ya, diresmikan oleh Bapak Presiden Kiai Haji almarhum Bapak Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, sahabat ya, dan dilaksanakan oleh Bapak Wakil Presiden Tri Sutrisno.
sahabat, silahkan komentar di bawah sahabat ya, jika melihat pintu-pintu yang ada di Masjid Al-Akbar ini. Tentunya kita akan ingat kepada pintu-pintu yang ada di Masjid Nabawi sahabat ya. Jadi masjid ini kalau tidak dalam kondisi pandemi itu ramai sahabat ya. Banyak sekali tamu-tamu yang datang beribadah dari luar kota, ada yang iktikaf, bahkan ada yang sekedar istirahat siang, melepas penat sahabat ya. Karena saat siang hari udara kota Surabaya itu panas, kondisi masjid ini adem sekali sahabat ya. Ini beduknya, ini beduk. Saya coba keliling sahabat ya, coba keliling. Saya mohon maaf tidak bisa masuk ke dalam. Karena kenapa? Karena memang masjid ini masih ditutup sahabat ya, masih ditutup. Coba saya mengintip ke bagian luar sahabat ya. Kita lihat posisi di luar masjid dari teras masjid. Itu sahabat ya, yang saya bilang tadi, disuguhkan oleh pohon-pohon yang berjejer rapi sahabat ya, berjejer rapi di halaman depan, belakang, samping kanan, samping kiri masjid itu selalu ditumbuhi oleh pohon-pohon. Jadi masjid ini juga bisa dijadikan tempat untuk melangsungkan pernikahan sahabat ya. Jadi seperti yang saya lihat di samping itu ada pernikahan sahabat ya. Ya tentunya hal itu dikomersilkan sahabat ya, dikomersilkan. Cuma info yang saya dapat dari petugas tadi, ini yang sudah daftar lama ya. Jadi kalau untuk yang mau daftar baru itu tidak bisa sahabat ya. Ini saya berjalan sahabat ya, berjalan di mendekati pintu utama Masjid Al-Akbar. Posisi masjid sekarang banyak melakukan renovasi sahabat ya, renovasi ya. Tentunya nanti saat kondisi sudah normal, paling tidak semua fasilitas dari masjid ini sudah siap digunakan. Itu di depan ada Taman Asmaul Husna sahabat ya. Yuk coba kita mendekat. Jadi ada Taman Asmaul Husna. Jadi Taman Asmaul Husna itu posisinya berada di sebelah kiri bangunan sahabat ya. Ini tata tertibnya sahabat ya, biar tidak salah dan paling tidak bisa menjaga tempat ini sahabat ya. Tuh. Jadi itu Taman Asmaul Husna. Keren sahabat ya. Saya tidak bisa membayangkan kalau masjid bisa membuat fasilitas seperti ini. Tentunya itu betul-betul akan menjadi tidak hanya sekedar buat tujuan ibadah sahabat ya. Kegiatan-kegiatan apapun, kegiatan masyarakat, pernikahan, akad atau apapun itu bisa dilakukan di masjid. Ini saya berjalan di depan sahabat ya, berjalan di depan, melihat secara keseluruhan dari
bangunan masjid ini. Luar biasa sahabat ya, luar biasa luas. Jika tidak ada pandemi, tempat ini ramai sahabat ya, ramai, karena memang bisa menjadi alternatif liburan untuk keluarga. Ini kita menuju ke Green Toilet Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya sahabat ya. Jadi toilet yang bernuansa hijau, bagus, mungkin satu-satunya yang ada di Indonesia sahabat ya. Ini bunga mawar, bunganya banyak sekali sahabat ya, bunga mawar. Coba kita langsung masuk ke dalam sahabat ya. Jadi ini salah satu sisi yang ada di toilet Masjid Al-Akbar sahabat ya. Luar biasa sekali, sangat artistik, bersih. Tentunya ini pertama yang ada di Jawa Timur, bahkan mungkin pertama yang ada di Indonesia sahabat ya. Jadi ini sahabat ya, ini tempat wudhu, sangat bersih sekali sahabat ya, sangat bersih sekali, luar biasa. Angkat topi saya kepada pengelola Masjid Al-Akbar, bisa menciptakan suasana yang green, hijau. Ini menjadi contoh bagi masjid-masjid yang lain tentunya, untuk membuat toilet yang ramah lingkungan seperti ini. Ini ruangan bawah tanah dari Masjid Nasional Al-Akbar sahabat ya. Jadi ini ruangan bawah ya. Jadi ruangan bawah dari Masjid Nasional Al-Akbar ini sahabat, itu banyak digunakan untuk bermacam-macam lembaga pendidikan. Ada lembaga pendidikan madrasah ibtidaiyah, ada lembaga Raudatul Atfal setingkat TK, dan juga untuk menampung hewan kurban sahabat ya. Jadi hewan-hewan kurban yang akan disembelih nanti, itu tempatnya di sini sahabat ya. Ini tempatnya di sini. Hewannya masih posisi di luar sahabat ya. Tapi nanti kalau sudah hari H dan pas hari tasyrik, itu nanti di sini penuh dengan hewan-hewan yang akan dikorbankan seperti sapi dan kambing. Jadi ini tempat dari hewan-hewan kurban di Masjid Nasional Al-Akbar sahabat ya. Kita lanjut telusuri
Biar tidak terlalu panjang, kita potong videonya sahabat ya. Kalau ini tempat perkuliahan ya, tempat perkuliahannya sahabat ya. Jadi selain ada lembaga setingkat TK, MI, juga ada untuk kuliah sahabat ya. Untuk tempat kuliah. Ini coba kita masuk sahabat ya. Ini ruang lokalnya sahabat ya, untuk lokalnya. Coba kita telusuri terus lurus. Pandemi ini memang luar biasa pengaruhnya sahabat ya. Kita berdoa, doa terbaik buat saya, buat subscriber saya, buat masyarakat Indonesia pada umumnya, agar pandemi ini segera berakhir, normal kembali, dan kita bisa beribadah dengan tenang sahabat ya. Kalau ini lokasi parkir di bawah tanah sahabat ya. Jadi ini lokasi parkir yang dikhususkan untuk karyawan-karyawan Masjid Nasional Al-Akbar. Ini ada parkir dari imam besar. Jadi sudah sendiri-sendiri sahabat ya. Ini parkir dari imam rawatib. Jadi tempatnya sudah dipisah-pisah sahabat ya. Tempatnya sudah dipisah-pisah. Ini parkir bendahara kosong sahabat ya. Terus kita lurus keluar sahabat ya. Keluar. Ini parkir untuk ambulannya ya sahabat ya. Itu keluar, kita jumpai taman sahabat. Kita jumpai taman. Ini bus yang dimiliki oleh Masjid Nasional Al-Akbar. Kita jalan sahabat ya. Kita jalan. Jadi kendaraan tadi yang kita lihat itu masuknya dari sini sahabat ya. Masuknya dari sini. Masuknya dari sini. Tuh, kita lihat parkir khusus karyawan. Kita coba jalan sahabat ya. Kita jalan ke samping. Di sini banyak sekali pepohonan sahabat ya, banyak sekali pepohonan yang sangat rindang, sehingga membuat sejuk. Itu sejuk sekali karena memang pohon-pohonnya rindang. Kita jalan ke arah taman-taman yang ada di sini sahabat ya. Kita jalan ke taman-taman yang ada di sebelah sini. Untuk para sahabat-sahabatku, sahabat Imam S, doa terbaik dari saya semoga selalu diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan segala apa yang dicita-citakan
diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini sahabat ya, jalan di samping lokasi Masjid Al-Akbar Surabaya. Itu di seberang jalan tol ke arah Perak dan tol ke arah kota-kota seperti Sidoarjo, Pasuruan, Malang. Itu tolnya di situ sahabat ya. Itu tolnya di situ. Jadi selain menjadi salah satu ikon kebanggaan dari warga Surabaya, Masjid Nasional Al-Akbar ini juga menjadi semacam rujukan ya, rujukan untuk wisata religi yang ada di Surabaya sahabat ya, yang ada di Surabaya. Memang pada saat ini di masa pandemi ini itu hampir kegiatan yang ada itu terbatas, seperti sholat jamaah 5 waktu itu ditiadakan sahabat ya, ditiadakan. Sehingga mungkin saat kondisi serba terbatas itu dimanfaatkan oleh pengelola untuk memperbaiki fasilitas yang ada di masjid. Jadi posisi saat ini tuh banyak renovasi yang dilakukan oleh pengelola. Ya seperti atapnya itu diperbaiki, juga keramik bawahnya diperbaiki. Ini saya berkeliling sahabat ya, melihat taman-taman yang ada di sekitar Masjid Al-Akbar. Karena memang pengelolaannya sangat bagus sahabat ya, pengelolaannya sangat bagus, sehingga hal itu akan membuat daerah sini adem sahabat ya. Itu kalau kita lihat dari kejauhan itu menaranya sahabat ya. Kalau tidak masa pandemi, kita itu bisa naik ke puncak tertinggi dari menara itu kita bisa naik ke tempat itu. Cuma karena ini masa pandemi ditutup sahabat ya, ditutup. Sejuk sekali sahabat ya, sejuk sekali. Jadi ini sebetulnya bagian samping dari bangunan utama ya. Kalau di depannya tadi di video awal kita, jadi ini sebelah sampingnya. Jadi banyaknya taman-taman itu di sebelah samping sahabat ya. Itu kalau kita lihat itu atapnya baru direnovasi sahabat ya, identik dengan warna biru. Kalau kita ketahui di dunia ya, ada masjid biru itu ada di Turki. Ternyata Surabaya layak berbangga karena ada Masjid Nasional Al-Akbar itu identik juga dengan warna biru. Yang sangat menarik dari tempat ini adalah tamannya sahabat ya, tamannya hijau sekali, hijau sekali. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi ini segera berakhir, sehingga kegiatan masjid, kegiatan masyarakat yang memanfaatkan masjid ini itu bisa normal kembali sahabat ya. Itu bisa normal kembali. Ini saya akan tunjukkan salah satu taman yang ada di lokasi Masjid Al-Akbar. Ini sahabat ya. Jadi ini tamannya, ada tulisan Masjid Al-Akbar Surabaya. Coba kita masuk sahabat ya, kita coba masuk ke dalam. Nih, ada pohon-pohon bonsai sahabat ya, ada pohon-pohon bonsai.
samping itu juga ada tempat duduk sahabat ya. Kita ada tempat duduk untuk bersantai. Dan di tempat duduk itu ada fasilitas untuk charger sahabat ya. Ada fasilitas untuk charger. Ini juga ada tempat untuk membasuh sahabat ya, untuk membasuh muka, cuci tangan. Ini tempatnya sahabat ya. Ini jadi kita tidak perlu jauh-jauh sahabat ya untuk ke luar kota. Kalau kepingin tahu tentang rindangnya pohon, tanaman-tanaman, pohon mangga, ataupun bunga-bunga yang ada di dalam pot, kita langsung trip saja ke Masjid Nasional Al-Akbar. Jadi di sini sudah ada semuanya sahabat ya, ada semuanya. Tidak perlu kita jauh-jauh datang ke luar kota sahabat ya. Ini saya tunjukkan sahabat ya, lebih dekat lagi. Saya doakan para subscriber saya selalu diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan segala apa yang dicita-citakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu doa terbaik bagi sahabat-sahabatku, dan semoga juga bisa berkunjung ke tempat ini sahabat ya, beribadah sambil melihat keindahan taman-taman yang ada di area Masjid Al-Akbar Surabaya. Saya coba akan lihat ya. Jadi termasuk tempat ini bisa dijadikan wisata, eduwisata sahabat ya, Masjid Edupark. Ini sayang ya, kayaknya dikunci. Saya coba lihat dari dalam, digembok sahabat ya. Cuma kalau kita lihat ya itulah, inilah taman-tamannya sahabat ya. Ini kita lihat. Penyiramannya juga rutin ini sahabat ya. Ini pohon nangka sahabat ya. Indah sekali sahabat ya. Berbentuk tugu juga. Ini Raudatul Atfal sahabat ya. Istilahnya itu lembaga pendidikan yang setara dengan taman kanak-kanak. Juga ada kelompok bermain Masjid Nasional Al-Akbar ya sahabat ya. Kita lihat dari jauhan ada kegiatan dari taman kanak-kanaknya sahabat ya. Ini sahabat ya, arena bermainnya. Ada fasilitas food court juga di lantai dasar masjid ini sahabat ya. Coba kita lihat ke dalam sahabat ya. Food court di lantai dasar Masjid Al-Akbar.
Jadi ini food court ya sahabat ya. Untuk masuk ke food court, coba kita turun ke bawah sahabat ya. Ini perkantorannya sahabat ya. Ada ruang transit imam. Nah, jadi ini kalau ada untuk keperluan dokumentasi Masjid Al-Akbar. Jadi ini food court Masjid Al-Akbar Surabaya sahabat ya. Macam-macam menu yang disajikan. Ada bakso, tuh namanya bakso premium. Ada juga menu nasi goreng. Ada juga soto Madura sahabat ya. Ada soto Madura, namanya soto Madura Cakmat. Di dekat Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya ini sahabat ya, itu dekat dengan Namira Hotel. Jadi dekat dengan Namira Hotel. Bentuk arsitek dari Hotel Namira ini itu mirip dengan hotel-hotel yang ada di Arab Saudi sahabat ya. Jadi hotelnya desainnya itu mirip dengan hotel-hotel yang ada di kota Mekah dan kota Madinah. Jadi bentuknya simple, kotak, seperti ini bentuk modelnya sahabat ya. Ini ada restoran juga sahabat ya, restoran Agis namanya. Jadi kalau kita berkunjung ke daerah sekitar Masjid Al-Akbar sini, itu fasilitasnya sangat memadai ya. Kita lihat tadi ada Hotel Namira. Nah, yang ini restoran Agis. Juga ke depan itu ada salah satu toko sahabat ya, namanya toko buku Tuhu. Ada toko buku Tuhu, jadi menjual alat tulis kantor, alat tulis sekolah, aksesoris, dan lain-lain. Ini bentuk depannya, rumah makan masakan Indonesia. Ini restoran Agis sahabat ya. Ada juga kopi Jagongan sahabat ya. Ada kopi untuk Jagongan ini. Jagongan itu kalau bahasa Indonesianya itu ya semacam ngerumpi itu sahabat ya. Semacam ngerumpi. Kalau tidak pada masa pandemi, area sekitar sini itu padat dengan pedagang-pedagang kaki lima sahabat ya. Jadi itu Masjid Nasional Al-Akbar kalau kita lihat dari luar. Halo sahabat, bagaimana trip kita pada kali ini? Tentunya menarik sekali sahabat ya. Banyak hal-hal unik dan menarik yang kita jumpai di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya ini. Mulai dari taman-taman yang dimiliki oleh masjid ini yang begitu luas, bertebaran di beberapa titik yang ada di lokasi masjid, seperti di depan, di belakang, bahkan di samping kanan
dari lokasi masjid ini pun banyak terdapat taman-taman yang bisa kita jumpai, hijau dan asri sahabat ya. Tibalah kita pada akhir video kali ini sahabat ya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.